Hai semua, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem indera. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sistem indera, perkenalkan nama saya Sani Proditya Situmorang dengan NIM 21130410111 dari kelas 4A Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama, kelainan-kelainan pada lensa mata. Yang kedua, sistem kerja indera pengecap dan letak reseptor pada lidah. Dan yang terakhir, sistem kerja indera pembau dan olfactory fatigue time dan olfactory recovery time. Pembahasan yang pertama yaitu kelainan pada mata. Pada kasus pertama, mengapa kelainan mata berupa hipermetropia, miopia, dan astigmatisme bisa menyerang seseorang dan apa tandanya? Yang pertama, hipermetropia. Ini terjadi akibat cahaya yang masuk ke mata tidak terfokus ke tempat yang semestinya, yaitu pada retina, tetapi terfokus ke belakangnya. Hal ini disebabkan oleh bola mata yang terlalu pendek. Bisa juga karena bentuk kornea atau lensa mata yang tidak normal. Penderita hipermetropi akan mengalami gejala yang pertama, penglihatan tidak fokus ketika melihat objek yang dekat. Yang kedua, harus menyipitkan mata untuk melihat sesuatu yang lebih jelas. Yang ketiga, mata terasa tegang, sakit atau terbakar. Yang keempat, mata lelah atau sakit kepala usai melihat pada jarak dekat dalam waktu lama, misalnya menulis, membaca, atau menggunakan komputer. Yang kedua ada miopia. Miopi atau rabun jauh terjadi ketika cahaya yang masuk ke mata tidak jatuh pada tempat yang semestinya, yaitu pada retina. Kondisi ini disebabkan oleh bentuk bola mata yang lebih panjang dari bola mata normal. Akibat sulit melihat benda-benda jauh, seringkali muncul gejala-gejala tertentu pada penderita miopi, yaitu yang pertama ada sakit kepala, mata lelah karena mata bekerja secara berlebihan, sering mengedipkan mata, sering memincingkan mata saat melihat benda-benda jauh, sering mengucek mata, dan terakhir terlihat tidak menyadari keberadaan objek yang jauh. Yang berikutnya astigmatisme. Astigmatisme atau mata silinder disebabkan oleh kelainan pada kelengkungan kornea atau lensa mata. Belum diketahui apa yang memicu kelainan tersebut, tapi kondisi ini diduga terkait dengan faktor keturunan. Pada beberapa kasus, astigmatisme tidak menimbulkan gejala sama sekali. Bila muncul gejala yang dialami penderita dapat berbeda-beda, yang meliputi yang pertama, benda terlihat berubah bentuk, misalnya garis lurus menjadi terlihat miring, atau huruf C terlihat seperti O. Pandangan yang kabur atau samar atau tidak fokus, baik pada jarak dekat maupun jauh. Yang berikutnya, sulit melihat pada malam hari. Yang berikutnya, mata mudah lelah dan tidak terasa nyaman. Yang berikutnya, sering menyipitkan mata saat melihat sesuatu. Dan yang terakhir, sakit kepala. Apa yang dapat dilakukan untuk menghindari munculnya kelainan-kelainan mata berupa hipermetropia, miopia, dan astigmatisme? Yaitu yang pertama, kita bisa melakukan pemeriksaan mata secara rutin, melindungi mata saat beraktivitas, mungkin bisa menggunakan kacamata yang tepat, pastikan penerangan ruangan cukup, konsumsi makanan sehat, terkhusus sayur-sayuran, memberi istirahat cukup pada mata bisa menjadi cara menurunkan risiko rabun dekat, dan yang terakhir, selalu melindungi mata dari paparan sinar matahari secara langsung. Yang berikutnya, aktivitas apa yang berisiko tinggi untuk memunculkan kelainan mata miopia? Mengapa demikian? Ada beberapa aktivitas yang berisiko tinggi. Yang pertama, lamanya melihat gadget. Penggunaan komputer, laptop, dan HP yang terlalu lama menyebabkan otot silaris akan mempengaruhi lensa mata menjadi cembung, sehingga mata menjadi tidak peka terhadap benda jauh. Yang berikutnya, membaca dengan pencahayaan yang tidak normal, di mana intensitas yang baik sangat mempengaruhi mata. Jika cahaya yang kurang menyebabkan otot mata harus berkontraksi semaksimum mungkin untuk melihat objek. Jika keadaan seperti ini berlangsung terus-menerus, dapat menyebabkan kerusakan pada mata. Aktivitas apa yang berisiko tinggi untuk memunculkan kelainan mata hipermetropi? Aktivitas yang berisiko tinggi untuk memunculkan kelainan mata hipermetropi salah satunya adalah tidak menggunakan penerangan yang baik saat beraktivitas pada malam hari dan terpapar langsung oleh sinar ultraviolet matahari.
Hal ini dikarenakan hipermetropi terjadi akibat cahaya yang masuk ke mata tidak terfokus ke tempat yang semestinya, yaitu pada retina, tetapi terfokus ke belakangnya. Hal ini disebabkan oleh bola mata yang terlalu pendek. Bisa juga karena bentuk kornea atau lensa mata yang tidak normal. Yang berikutnya, jika ada orang yang menderita kelainan pada hipermetropi, miopia, atau astigmatisme, kacamata yang bagaimana yang dapat digunakan untuk mengatasinya? Pada kelainan hipermetropi, kacamata yang diperlukan yaitu kacamata lensa cembung atau plus untuk mematahkan sinar lebih kuat ke dalam mata. Lensa cembung dapat membantu memperpendek bayangan sehingga jatuh tepat pada retina. Pada kelainan miopia, bayangan berbentuk di depan retina. Penderita miopi dapat dibantu dengan kacamata lensa cekung. Dengan menggunakan kacamata lensa cekung, bayangan akan kembali terbentuk tepat pada retina. Yang berikutnya, kita akan membahas mengenai indera pengecap. Sebelum dari itu, kita akan menyaksikan terlebih dahulu percobaan pada indera pengecap yaitu lidah. Selamat menyaksikan. Menurutnya rasa asin. Buka mulutnya. Gimana rasanya? Pahit. Buka mulutnya. Apa rasanya? Sangat terasa manis. Buka mulutnya. Sangat terasa. Gimana rasanya? Terasa asin. Nah, itu dia video percobaan pada indera pengecap. Nah, di sini hasil percobaan tersebut dibandingkan pada praktikan larutan masako dan kopi. Berdasarkan data tersebut, setiap praktikan memiliki sensori reseptor yang berbeda-beda. Hal tersebut terjadi adanya perbedaan genetik setiap orang yang menyebabkan berbedanya jumlah kuncup kecap di permukaan lidah. Kuncup kecap adalah salah satu sel reseptor yang menerima impuls berupa senyawa kimia rasa yang akan diteruskan ke sistem saraf pusat untuk diterjemahkan. Dapat dilihat berdasarkan peta rasa di samping, ketika daerah tersebut mampu merasakan rasa yang dimaksudkan, maka tandanya akan positif. Sedangkan ketika daerah tersebut tidak mampu merasakan rasa yang dimaksudkan, maka tandanya akan negatif. Bagian-bagian mana pada indera pengecap atau lidah yang berfungsi merasakan rangsang dari benda-benda yang masuk ke mulut? Berdasarkan fungsinya, lidah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu daerah sensitivitas rasa manis terdapat pada afeks lingua. Dapat dilihat pada gambar di samping, panah berwarna merah. Di daerah tersebut terdapat sensitivitas rasa manis di pada ujung lidah. Yang kedua, daerah sensitivitas rasa asin terdapat pada sepanjang tepi lateral lidah bagian anterior, dapat dilihat pada panah berwarna hijau. Yang berikutnya, daerah sensitivitas rasa asam terdapat pada sepanjang tepi lateral lidah bagian posterior, dapat dilihat pada panah berwarna orange. Sedangkan yang terakhir, daerah sensitivitas rasa pahit terdapat pada dorsum lidah bagian posterior, bisa dilihat pada panah berwarna biru. Bagaimana jalannya rangsang yang diterima oleh kuncup pengecap atau reseptor pada lidah hingga terjadi respon? Kemoreseptor untuk sensasi pengecapan terkemas dalam taste bud yang terdapat dalam rongga mulut dan tenggorokan, dengan presentasi terbesar terdapat pada permukaan atas lidah. Setiap taste bud terdiri dari pori-pori pengecap yang berbeda di ujung mikropili. Mikropili berfungsi sebagai tempat menerima rangsang rasa yang akan mengaktifkan neurotransmitter untuk merangsang serabut saraf pengecap sehingga berikatan secara selektif dengan molekul-molekul zat kimia. Hanya zat kimia cair atau padat yang telah larut dalam saliva yang dapat berkaitan dengan sel reseptor pengecap. Zat kimia yang terlarut dalam saliva akan mengadakan kontak dan merangsang ujung-ujung serabut saraf pengecap sehingga menimbulkan depolarisasi potensial reseptor.
Potensial reseptor ini kemudian memulai potensial aksi di ujung-ujung terminal serat saraf aferen hingga menghasilkan impuls. Apa saja faktor yang mempengaruhi kerja indera pengecap? Ada beberapa faktor dapat mempengaruhi sensitivitas indera pengecap. Yang pertama, faktor usia. Usia mempengaruhi sensitivitas reseptor. Rasa penurunan sensitivitas indera pengecap merupakan masalah fisiologis yang terjadi pada manula pada umur 45 tahun, di mana taste buds mulai mengalami degenerasi. Yang kedua, faktor suhu makanan, di mana suhu makanan yang terlalu panas dapat merusak sel-sel pada taste bud. Namun keadaan ini cenderung berlangsung cepat karena sel yang rusak akan segera diperbaiki. Yang berikutnya, faktor penyakit. Efek samping obat yang digunakan dapat berpengaruh penurunan sensitivitas indera pengecap seperti apetamin, kabasafin, hexetidin yang dapat menurunkan sensitivitas terhadap rasa. Apa yang terjadi pada lidah jika kita makan makanan yang terlalu panas? Maka lidah akan terbakar. Lidah terbakar merupakan gangguan lidah akibat suhu panas dari makanan atau minuman yang masuk ke mulut. Lidah terbakar ini memiliki tingkat keparahan yang berbeda-beda, di mana pada derajat pertama tingkat lidah akan merasa sakit, lidah akan terlihat memerah bahkan membengkak. Yang derajat kedua, rasa sakitnya tentu lebih buruk dari nyeri derajat pertama. Pada derajat kedua, rasa sakitnya bukan hanya pada permukaan lidah yang terpapar panas. Yang ketiga, derajat ketiga, di mana keparahannya bisa mengenai lidah lapisan paling dalam. Selain munculnya gejala dari derajat keparahan pertama dan kedua, pada derajat ketiga ini lidah bisa menyebabkan mati rasa. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai indera pembau. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan menyaksikan video percobaan pada indera pembau yaitu hidung. Selamat menyaksikan. Ini buat apa? Bawang putih. Masih kecil. Masih. Tercium. Masih. Masih tercium. Masih. Masih tercium. Masih. Masih tercium. Tidak. Sudah terasa? Belum. Sudah terasa? Belum. Sudah terasa? Sudah. Nah, berdasarkan video percobaan yang telah kita saksikan tadi, didapatkan hasil dari bahan bawang putih, bawang merah, jahe, kencur sebagai berikut. Dari hasil percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa ORT merupakan nilai yang menunjukkan waktu yang dibutuhkan seseorang untuk dapat membaui suatu zat atau peka. Sedangkan OFT merupakan nilai yang menunjukkan waktu yang dibutuhkan seseorang hingga kehilangan bau zat tersebut. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan tadi, didapatkan hasil pada tabel yang telah dilihat dan telah dibandingkan dengan hasil lain, ditemukan perbedaan pada hasil ORT dan OFT. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor kelainan pembau yang mungkin dialami oleh seseorang sehingga berkurangnya kepekaan menghidung. Bagian rongga hidung yang mengandung reseptor penciuman kurang mengalami ventilasi, dan sebagainya. Bagaimanakah mekanisme kerja saraf olfaktori sampai terbentuk respon? Saraf olfaktori merupakan saraf kranial pertama yang memiliki fungsi sebagai reseptor utama dalam penciuman. Saraf ini akan menerima rangsangan berupa aroma yang terbawa bersama dengan udara yang dihirup, lalu mengirimkan informasi berupa impuls menuju otak untuk diidentifikasi. Pada saat tersebut, otaklah yang memproses ingatan akan bau tersebut, sehingga manusia mengetahui dan dapat membau aroma tersebut. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kerja indera pembau? Nah, yang pertama ada faktor bertambahnya usia.
pada usia 55 tahun ke atas mengalami pelemahan pada indera penciuman karena terjadinya perubahan sekresi lendir di hidung, selaput hidung dan penurunan lendir hidung. Yang kedua, merokok. Saat merokok, seseorang akan mengalami gangguan saraf dari hidung menuju otak, sehingga muncullah gejala-gejala anosmia. Yang ketiga, alergi. Dapat menyebabkan terbentuknya massa dalam rongga hidung yang disebut dengan polip hidung. Yang berikutnya, sakit kepala dan pilek. Di dalam hidung terdapat reseptor yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal melalui saraf ke otak. Yang berikutnya, sinusitas, di mana dalam pembengkakan pada sinus yang biasanya disebabkan oleh infeksi. Gangguan apa yang mungkin terjadi pada indera pembau? Nah, yang pertama ada anosmia, merupakan gangguan hilangnya kemampuan mencium bau secara keseluruhan. Yang berikutnya ada hiposmia, merupakan keadaan di mana menurunnya kemampuan membaui sesuatu atau hilangnya kemampuan mencium secara sebagian. Yang berikutnya ada parosmia, di mana berubahnya kemampuan menerjemahkan bau yang biasa dihirup. Orang yang mengalami parosmia biasanya cenderung selalu mencium bau tidak sedap. Yang berikutnya ada disosmia, di mana ini merupakan gangguan indera pembau yang membuat otak keliru dalam mempersepsikan bau. Yang terakhir ada pantosmia. Ini merupakan halusinasi penciuman yang membuat Anda mendeteksi adanya suatu bau yang sebenarnya tidak ada di sekitar kita. Kondisi ini terjadi akibat cedera kepala atau infeksi saluran pernapasan. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai sistem indera di mana ada kelainan pada mata, indera pembau yaitu hidung, indera pengencap lidah. Semoga bermanfaat.